Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dan saya Gilang Gusti selaku moderator. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya akan didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu Sakina Virginia Rinjani, Irsam Azim Ramadan, Vina Mawadati, Karina Alfaini, Eka Rasel Immanuel. Mereka akan bertugas sebagai narator dalam pemaparan sebuah materi yang akan kami jelaskan, yang akan bertemakan konseling psikoanalisis klasik. Nah, untuk teman-teman, untuk mempersingkat waktu, lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materinya. Teori psikoanalisis klasik. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh, tidak hanya pada bidang psikologi, tetapi pada ilmu-ilmu lain termasuk antropologi dan sosiologi. Istilah psikoanalisa muncul pada tahun 1896, yang artinya adalah upaya untuk mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Pembahasan mengenai teori psikoanalisis tidak dapat dipisahkan dengan tokoh yang membangun teori ini, yaitu Sigmund Freud. Pengalaman subjektif Sigmund Freud sangat berkontribusi pada lahirnya konsep kepribadian dalam psikoanalisis. Sigmund Freud memandang perkembangan manusia sebagai suatu bentuk dorongan tidak sadar yang memotivasi perilaku manusia. Psikoanalisis sebagai pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Freud digunakan untuk memberikan kesadaran atau insting pasien ke dalam konflik emosi tidak sadar dengan menanyakan pertanyaan yang dirancang agar kenangan yang sudah terkubur lama dapat dikumpulkan kembali. Selanjutnya yaitu tingkat kepribadian. Yang pertama, kesadaran atau conscious. Kesadaran berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sensasi dan pengalaman yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Yang kedua yaitu prasadar atau preconscious. Prasadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran dan berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran atau unconscious. Ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental. Di samping itu, ketidaksadaran juga merupakan fokus utama dalam teori psikoanalisis yang berisi insting-insting atau pengalaman tidak menyenangkan yang ditekan. Meskipun tidak sepenuhnya individu menyadari keberadaan insting-insting tersebut, namun insting tersebut aktif bekerja untuk memperoleh kepuasan. Kemudian ada struktur kepribadian. Yang pertama itu id. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif dan instingtif. Id berorientasi pada prinsip kesenangan atau pleasure principle. Yang kedua yaitu ada ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian. Ego menjadi eksekutif dari kepribadian. Selain itu, ego juga membuat keputusan mengenai insting-insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana cara memuaskannya. Yang ketiga yaitu ada superego. Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian, berisi komponen moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik buruk dan benar salah. Melalui pengalaman hidup mulai dari masa kanak-kanak, individu sudah menerima informasi mengenai tingkah laku yang baik dan buruk atau benar dan salah yang merupakan standar atau norma dalam masyarakat. Selanjutnya, individu menginternalisasi atau menyerap menjadi aturan dalam dirinya dan menjadi standar atau tingkah lakunya sendiri. Perkembangan kepribadian konseling psikoanalisis. Pertama, fase infantil. Tahap ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 5 tahun. Naluri seks menjadi hal yang utama dalam pembentukan kepribadian anak tersebut. Pada range usia ini, Freud mengklasifikasikan fase infantil menjadi 3 fase, yaitu pertama, fase oral. Seseorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang dimasukkan melalui mulutnya. Contohnya aktivitas makan, minum, dan menghisap jari. Freud mengemukakan bahwa personality anak berlebihan mendapatkan kepuasan oral pada fase ini. Akan tumbuh menjadi seseorang yang gemar menimbun harta atau ilmu yang terlalu gampang mempercayai orang lain. Selanjutnya, fase anal pada usia 1-3 tahun. Pada fase ini, kesenangan bayi akan didapat dari aktivitas buang air besar yang menggambarkan kepuasannya karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman pada saluran pencernaan. Selanjutnya, fase balik usia 3-5 tahun. Freud memberikan pandangan bahwa fase ini seseorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contoh paling sederhana yang khas, seseorang akan mulai menyukai lawan jenisnya. Anak yang selama ini memandang ibu sebagai sumber cintanya dan beranggapan bahwa ayah adalah saingannya. Selanjutnya, fase laten, usia 5-12 tahun.
Fase ini dikenal juga sebagai fase pubertas, yang menjadi ciri khas dari fase ini adalah seseorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Freud mengistilahkan dengan kemampuan sublimasi, sebuah kemampuan mengganti kesenangannya seksual dengan kesenangan lain yang sifatnya non-seksual. Selanjutnya, fase genital usia 12 tahun hingga menjadi dewasa. Tahapan selanjutnya, seseorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya saja, keikutsertaan pada sebuah komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan karir. Orientasi hidup seseorang tersebut pun mengalami perubahan menjadi sosialis dan realis. Tujuan konseling psikoanalisis klasik menurut para ahli. Menurut Corey 2005, tujuan terapi psikoanalisis klasik adalah untuk membentuk kembalinya struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsiri kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh konseli. Secara spesifik, membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan, ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan, memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Menurut Sigmund Freud, yang bertujuan mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasien saat masih anak-anak. Selanjutnya, menurut Rahman Natawijaya 1987, yang bertujuan untuk menjadikan hal-hal yang tidak disadari klien menjadi disadarinya. Menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan konseling itu adalah menata kembali struktur watak dan kepribadian klien. Tujuan itu dicapai dengan membuat konflik-konflik yang tidak dapat disadari menjadi disadari dan dengan menguji dan menjajaki materi yang bersifat intrasikis. Dalam hal ini, konselor membantu klien menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak dini dengan menembus konflik-konflik yang direpresi setelah mengungkapkan materi yang tidak disadari dan mengganggu itu. Kemudian konselor berusaha merasionalkan kesan-kesan itu sehingga klien menyadari bahwa kesan yang dibawanya tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik konseling itu ada 5. Yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua ada interpretasi, yang ketiga ada analisis mimpi, yang keempat ada resistensi, yang kelima ada transferensi. Nah, asosiasi bebas itu adalah teknik pokok dalam terapi psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah satu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Sebagai suatu cara membantu klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri, konselor menafsirkan makna yang menjadi kunci dari asosiasi bebas itu sendiri. Yang kedua, ada interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparasi. Prosedurnya terdiri atas penempatan analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Interpretasi mengarahkan tilikan dan hal-hal yang tidak disadari klien. Hal yang penting adalah bahwa interpretasi harus dilakukan pada waktu yang tepat, karena kalau tidak klien dapat menolaknya. Yang ketiga yaitu ada analisis mimpi. Freud melihat bahwa mimpi sebagai royal road to a concern, di mana di dalam mimpi semua keinginan, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari diekspresikan di dalam mimpi. Yang keempat, ada resistensi. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Nah, yang terakhir nih ada transferensi. Transferensi biasa disebut juga sebagai pemindahan.
Transparansi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat dimana kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain. Itu menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya atau siapapun. Akan menjelaskan suatu kasus yang berhubungan dengan psikoanalisis. Jika dilihat dari sistem itu, contohnya seperti misal saya mempunyai adik seorang perempuan berumur 8 tahun. Dia masih duduk di bangku kelas 3 SD. Jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajanan di luar rumah, seperti bakso, es, atau balon, dan lainnya. Karena adik saya gemuk dan mudah sakit, maka ibu saya membatasi dia untuk membeli makanan. Tapi namanya juga anak-anak, dia juga bakal berusaha mendapatkannya dengan cara apapun. Mungkin dengan menangis atau bahkan melempar barang-barang yang ada di sekitar. Nah, jika dilihat dari contoh kasus tersebut, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika adik saya lapar, maka dia bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli makanan yang di luar. Pemikiran adik saya untuk menghilangkan rasa lapar yaitu dengan menunjukkan sikap ego, karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realitas tersebut. Jika dilihat dari sistem superego, contohnya misal kita sambungkan lagi dengan kasus-kasus di atas. Ibu saya telah mengontrol adik saya di rumah, tetapi apabila superego telah terbentuk, maka kontrol diri darinya akan keluar dengan memaksa ibu untuk mengizinkan membeli jajanan di luar rumah. Nah, baik rekan-rekan, bagaimana hasil dari pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami? Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan nanti di kolom komentar ya. Untuk cukup sekian pemaparan materi yang dijelaskan oleh kelompok kami semua izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih.